Capil Pangkep. Untuk siap-siap naik ke panggung. Bagian organisasi masih berkenan untuk tetap di atas panggung menemani inovasi ketiga dari Kabupaten Pangkep hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk kesempatan pertama kita persilakan video 3 menit dari inovasi layanan online. Melalui aplikasi Ekor Dikduk Capil Pangkep, Anda bisa mendapatkan layanan secara online. Sebelumnya, download aplikasi melalui Play Store, lalu ketik Ekor Dikduk Capil Pangkep, klik install. Setelah aplikasi diinstal, kemudian buka aplikasinya. Sulfiani, alamat Kasiloe. Buka aplikasinya, lalu pilih sesuai kebutuhan yang diinginkan. Di sini saya coba memilih kartu identitas anak. Ikuti langkah-langkah yang diminta, lalu klik selanjutnya. Di sini saya sudah mengajukan. Saya merasa terpuaskan atas pelayanan-pelayanan yang diberikan. Salah satu masyarakat yang tinggal di Kepulauan Pangkajene, yaitu di Pulau Sanane, lewat aplikasi ini tanpa harus datang ke kantor Dikduk Capil Pangkajene. Dengan aplikasi Ekor sangat memuaskan bagi saya. Capil Pangkep hebat, siap! Tepuk tangan untuk inovasi layanan online Ekor. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan presentasi dari Bapak Inovator. Silahkan untuk mengambil tempat di depan. Bapak Inovator punya 7 menit untuk presentasi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak tim panelis, para peserta dari lomba inovasi dan hadirin yang berbahagia. Izinkan kami mempresentasikan salah satu inovasi dari Dukcapil Kabupaten Pangkep, yaitu kami beri nama inovasi layanan online di Dukcapil. Ada beberapa hal yang melatar belakangi sampai inovasi layanan Ekor ini, antara lain adalah letak geografis Kabupaten Pangkep, di mana kita ketahui Pangkep terdiri dari wilayah kepulauan, pegunungan, dan dataran rendah.
di mana keempat kepulauan itu berada di daerah kepulauan, di mana ada 2 kepulauan yang memiliki perbatasan sampai di Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. 2 kecamatan berada di pegunungan dan 7 kecamatan di dataran rendah. Selanjutnya, adanya pandemi COVID-19 yang melanda secara global, di mana terjadi pembatasan sosial berskala besar yang tidak memungkinkan kita melakukan pelayanan secara tatap muka. Yang kedua, banyaknya tumpukan berkas sebagai hasil dari pengajuan masyarakat dalam proses mendapatkan layanan Dukcapil. Yang ketiga, yang keempat, antrian masyarakat yang terus membludak di waktu-waktu tertentu dan jam-jam tertentu. Adapun tujuan yang dari layanan Dukcapil ini antara lain memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pengguna tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang. Kedua, tercapainya tertib administrasi kependudukan yang mendorong masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Yang ketiga, prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien tanpa harus ke kantor di Dukcapil. Yang keempat, mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini bahwa layanan di Dukcapil itu ribet, rumit dan sulit dan lama, itu akan kita rubah menjadi layanan yang mudah, simpel dan tanpa harus ke kantor. Apa saja yang menjadi keterbaruan dalam layanan online ini? Dari sisi kebijakan layanan, bahwa layanan di Dukcapil ini sudah terintegrasi. Artinya, satu layanan bisa menghasilkan beberapa produk. Antara lain misalnya KK bisa menghasilkan akte kelahiran dan lain-lainnya. Kemudian tidak dipungut biaya alias gratis. Pengguna dapat juga mengajukan dokumen tanpa dibatasi waktu. Yang keempat, maksimal layanan kita selesaikan itu 5 menit, tergantung dari kondisi berkas yang diajukan oleh masyarakat apakah lengkap atau tidak. Yang kelima, tidak ada lagi penumpukan berkas karena sistem yang kita gunakan adalah sistem digitalisasi. Jadi berkas formulir masyarakat itu diupload melalui foto. Dan selanjutnya dari segi produk, bahwa layanan ini berbasis Android. Kita kemas secara menarik, praktis dan bisa diakses kapanpun, dimanapun, tanpa memerlukan tempat. Yang kedua, formulir untuk pengisian itu dapat diakses melalui aplikasi di layanan iCor di Dukcapil. Sehingga masyarakat juga bisa melakukan konsultasi jika menemui kesulitan dalam pengisian atau dalam pengisian melalui ke WA masing-masing atau pengguna. Layanan di Dukcapil ini bisa dikembangkan dari awalnya 5 menu, kita kembangkan menjadi 10, itu tergantung dari kebutuhan masyarakat. Sistem tracking, jadi masyarakat bisa mengetahui sampai di jauh di mana layanan daripada pengajuan dokumennya ini sudah sampai di mana keberadaannya. Ada beberapa dampak yang menjadi dari adanya aplikasi ini, yaitu peningkatan realitas target administrasi kependudukan, kemudian adanya keterjaminan kaum disabilitas, lansia dan ODJG untuk mendapatkan fasilitas layanan kependudukan sesegera mungkin melalui jemput bola. Kemudian kita berusaha merubah pola pikir masyarakat yang awalnya menganggap bahwa layanan di Dukcapil itu berlebih lama dan susah, kita ubah menjadi layanan yang mudah, cepat dan tanpa harus langsung ke kantor Dukcapil. Ada kemudahan yang diberikan tanpa ada batas waktu dan ruang, kemudian berkurangnya antrian yang secara otomatis juga akan mengurangi pungutan liar. Dampak kelanjutannya kita lihat dari beberapa grafik, ini adalah perbandingan tahun 2020-2021, kepemilikan daripada kartu keluarga itu tahun 2022 sudah mencapai 100%, sedangkan kepemilikan KTP elektrik itu di 2022 naik menjadi 96,5%, akte kelahiran naik menjadi 96,4%, dan kartu identitas anak menjadi 66,5%. Dari hasil evaluasi selama perjalanan dari aplikasi ini, kita sudah mendapatkan 1.362 user dengan tingkat survei kepuasan masyarakat mencapai 85,726%, dengan pengajuan produk mencapai 3,343%, dengan rating aplikasi di Play Store mencapai 4,0. Sedangkan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, bahwa tahun 2022 menunjukkan bahwa di Dukcapil melalui
layanan iCord ini berhasil meningkatkan pencapaian realisasi target administrasi baik secara regional maupun nasional. Untuk keberlanjutan dari inovasi ini sangat didukung oleh beberapa seperti SK dari Bupati, SK dari Kepala Dinas sendiri, bahkan iCord ini sudah mendapatkan surat pencatatan ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sedangkan dana alokasi yang kita umumkan ada sekitar 90 juta. Kolaborasi pemangku jabatan pemangku kebijakan di sini terdapat Bupati sebagai pemimpin daerah, Disdukcapil sendiri sebagai pelaksana daripada iCord ini, ada perangkap daerah dan Diskominfo sebagai mitra dalam penerapan teknologi informasi dan mendukung layanan Disdukcapil ini. Kemudian aparat desa keseluruhan sampai yang terendah RT RW di sini, dia sangat membantu, merupakan garda terdepan dalam pelayanan, membantu masyarakat dalam proses pelayanan penerbitan dokumen-dokumen kependudukannya. Saya kira terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Bapak Inovator, disilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami persilahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep untuk memberikan testimoninya terhadap inovasi layanan online iCord ini. Disilakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Tim Panelis beserta anggota, Bapak Ibu Panitia, pelaksana kegiatan, teman-teman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, teman-teman dari Kabupaten Pangkep, hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi baik, langsung saja. Saya Arisal Hasan, SIP MSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terkait masalah inovasi iCord Disdukcapil Pangkep ini. Tentunya ini merupakan solusi inovatif dari Kabid kami, di mana sudah bisa mendekatkan, sudah bisa sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kependudukan. Yang sebelumnya layanan kependudukan melalui tatap muka, tetapi dengan adanya aplikasi ini, dari mana saja dan kapan saja sudah bisa didapatkan layanan kependudukan. Selanjutnya terkait masalah inovasi ini tentunya sangat mendukung dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, di mana layanan Disdukcapil memang bukan merupakan pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar dari semua pelayanan, baik dari segi bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain sebagainya, semua membutuhkan yang namanya dokumen kependudukan. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, masyarakat Kabupaten Pangkep dengan segala aktivitas, dengan segala waktu bisa mendapatkan layanan dari mana saja. Selanjutnya terkait masalah dukungan anggaran, tentu saja pemerintah kabupaten sangat mendukung, sudah dianggarkan melalui anggaran pokok tahun lalu dan anggaran perubahan termasuk pada tahun ini. Kami mengalokasikan anggaran untuk maintenance aplikasi iCord Disdukcapil Pangkep ini. Saking mendukungnya, Pak Bupati kami mendapatkan penghargaan dari provinsi pada tahun lalu terkait masalah dukungan penuh terhadap layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep. Selanjutnya kami persilahkan untuk tim penilai memberikan tanggapan dan pertanyaan. Kami persilahkan kesempatan pertama Pak Lukman Samboteng. Silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Lala. Seperti yang tergambar di video tadi, saya kira bagus sekali videonya tadi ya. Namanya pelayanan online, kalau menurut hemat saya ini bagusnya menyasar daerah pulau tadi. Apalagi kita kenal Pangkep itu ya, tadi jaraknya yang jauh termasuk di daerah pegunungan. Ya jadi mungkin itu yang perlu di packing ya, itu yang perlu dipertegas di dalam inovasi ini. Sehingga nanti kelihatan bahwa dengan layanan online ini itu betul-betul bermanfaat. Kalau tadi di dataran rendah, daerah-daerah yang tinggal di sekitar kota Pangkajene sendiri saya kira itu no problem bagi mereka ya. Tetapi kalau bisa menjangkau tadi pulau yang 300 km
2 hari 2 malam, termasuk daerah pegunungan, ya. Jadi justru di situ menurut saya ininya, makanya tadi videonya itu mungkin juga ada harus tambahan dari daerah-daerah pegunungan yang sudah memperoleh pelayanan. Jadi kalau saya justru di situ penekanannya Pak, ya, untuk kita dorong ke tingkat nasional ini. Tentu saja kalau itu nanti pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sarpras pendukungnya di sana. Karena kan harus pakai aplikasi itu tadi, ya. Ya kalau orang di Pangkep, ya saya yakinlah semua bisa pakai beli HP Android itu. Cuman persoalannya kalau di pulau terjauh, terluar, bagaimana ketersediaan misalnya paket datanya itu ya. Internetnya nyambung nggak? Termasuk juga tadi kalau yang di gunung itu, oleh karena itu ya memang mungkin perlu berkolaborasi ya dengan PT Telkom itu. Terus output pelayanannya ya, biasanya kalau online itu persoalan berikutnya adalah output pelayanannya, jenis-jenis layanan tadi, misalnya KTP, kartu keluarga, KIA, itu bagaimana proses delivery-nya sampai kepada mereka, itu juga perlu dijelaskan menurut saya ya. Jadi bukan hanya setelah selesai proses di Dukcapil, tetapi bagaimana mendelivery, mengantar barang itu. Yang terakhir sama dengan yang lain, menurut saya kita bicara dampak ya. Jadi dengan adanya pelayanan dari Dukcapil ini, beberapa layanan tadi itu, hasil atau dampak yang diperoleh dari setelah memiliki dokumen itu apa? Itu juga menurut saya perlu dielaborasi di dalam proposal ini. Terutama mungkin dalam hal pemberi bantuan ya, dan fasilitas lainnya. Saya kira itu catatan dari saya, Mbak Lala. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman. Untuk langsung memberi tanggapan Pak Inovator, silakan Pak. Terima kasih Pak. Terkait dengan video tadi yang masalah pegunungan, memang tidak sempat kami ditampilkan karena waktu banyak yang di-cut karena waktunya agak sampai 3 menit. Kalau masalah layanan di pegunungan insya Allah hampir sama merata sementara ke pegunungan dan kepulauan. Jadi kita tidak membeda-bedakan Pak, semuanya rata. Tergantung dari permintaan. Biasanya kita ada permintaan dari pihak-pihak pemerintahan setempat. Maksud saya begini, kalau kita bicara online kan langsung. Jadi begitu kita ini semua orang sudah bisa menggunakan itu ya. Ya oleh karena itu mungkin perlu ini spesifik ya, supaya kelihatan betul bahwa inilah pentingnya online, bisa menjangkau daerah yang jauh. Tadi itu di pegunungan, di gunung dan di laut. Ya justru itu menurut saya yang ini. Iya Pak. Ya. Kalau di daerah pegunungan mungkin di atas agak ketinggian sedikit, mungkin jaringan internetnya mungkin agak kurang, tapi bagian di bawah itu kita bisa buka di kantor camat, ada layanan tersendiri. Kita buka di situ, jadi masyarakat yang tidak memiliki akses internet itu bisa langsung ke kantor camat, atau dari bawah sedikit mungkin ada jaringan, jadi dia bisa mengakses melalui internet. Karena produk nanti dari yang didapatkan masyarakat ini, makanya kita meminta alamat emailnya, karena produk-produk seperti kartu keluarga itu, akte kelahiran atau akte kematian itu semuanya dikirim melalui webnya masing-masing, alamat emailnya. Jadi masyarakat bisa mencetak sendiri, karena sekarang penggunaan kertas blanko untuk cetak KK, akte kelahiran dan akte kematian itu menggunakan kertas HPS A4 80 gram. Jadi sekarang masyarakat diberikan kebebasan sendiri untuk mencetak dari produk-produk dokumen kependudukan sendiri, kecuali KTP dan kartu KIA. Baik. Saya baik tambah. Silakan Pak, sedikit. Ya, baik, terima kasih. Izin menambahkan apa yang disampaikan oleh inovator kami. Jadi terkait masalah apa yang pertanyaan Pak Prof. Lukman, mohon izin ada 3 yang kami petik. Bagaimana layanan untuk di wilayah pegunungan dengan kepulauan? Memang ini menjadi prioritas kami untuk memudahkan masyarakat. Seperti tadi pada saat testimoni video, itu ada satu Pak di Pulau Liukantangaya yang 2 hari 2 malam untuk menjangkau pulau tersebut. Alhamdulillah layanan ekor di sana sudah bisa didapatkan. Jadi untuk Tangaya dan Kalmas itu
di setiap ibu kota kecamatan dan ibu kota desa, di kantor desa itu sudah ada wifi Pak, sudah ada wifi yang bisa mengakses iKor di Dukcapil Pangkep. Sehingga masyarakat, kami juga ada inovasi lain yang merupakan rangkaian dari inovasi iKor ini. Kami di setiap desa dan kelurahan ada Kor Dukcapil, perpanjangan tangan kami di setiap desa dan kelurahan. Bagi masyarakat yang mendapatkan masalah atau terkendala, itu dibantu oleh Kor Dukcapil kami. Jadi Kor Dukcapil yang akan mengakses ke iKor di Dukcapil ini, sehingga tidak ada yang tidak mendapatkan layanan. Jadi terkait tadi masalah wilayah-wilayah yang jauh dari kota, itu sudah bisa menikmati layanan iKor di Dukcapil. Kalau tidak bisa dilakukan dengan mandiri, itu bisa dibantu oleh Kor Dukcapil kami. Selain itu, di Puskesmas juga semua layanan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Pangkep itu sudah membantu kami dalam melayani kependudukan masyarakat, sehingga anak yang baru lahir sebelum pulang ke rumahnya itu sudah dicetakkan akte kelahiran dan kartu keluarganya di Puskesmas, di layanan kesehatan. Ini juga merupakan pendukung dan kerjasama kami lintas sektor, baik itu dari dukungan moral maupun dukungan sarana prasarana. Jadi anggarannya itu ada di Dinas Kesehatan Pak, ada di Dinas Kesehatan, baik itu alatnya maupun kertasnya dan lain-lain semuanya dicetak di fasilitas kesehatan untuk mendapatkan akte kelahiran si bayi yang baru lahir. Ini juga menjangkau wilayah pegunungan dan kepulauan. Selain itu, di Kor Dukcapil kami juga sarana dan prasarananya itu dianggarkan melalui alokasi dana desa. Jadi semua desa dan kelurahan di Pangkep itu menganggarkan untuk mendukung pelaksanaan iKor di Dukcapil ini, sehingga insentif dan alat-alat untuk layanan kependudukan kami di Dukcapil tidak khawatir lagi Pak, karena sudah dianggarkan di desa dan kelurahan. Adapun output pelayanan, tadi pertanyaan keduanya, output pelayanan di iKor di Dukcapil ini adalah pelayanan pola tuntas. Jadi output pelayanannya, semua hasil, semua produk di Dukcapil itu dikirim melalui email dan nomor WA pengguna atau pemohon. Selain itu kedepannya untuk KTP, karena KTP ini bersifat fisik, yang dicetak di kantor di Dukcapil, kami sementara melakukan komunikasi dengan PT Pos. Jadi nanti pemohon iKor di Dukcapil ini untuk cetak KTP-nya akan dikirimkan melalui PT Pos Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selanjutnya terkait masalah dampak, tentunya dampaknya sangat positif untuk masyarakat Kabupaten Pangkep yang sebelumnya harus tatap muka dengan operator kami, tetapi kondisi sekarang alhamdulillah tidak perlu lagi kemana-mana, dimanapun dan kapanpun layanan iKor di Dukcapil ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Pangkep. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis Kependudukan. Selanjutnya kami persilahkan Pak Sarwan yang ada di Lingsum. Silakan Pak Sarwan. Baik, Pak Sarwan masih bersama kami. Silakan Pak Sarwan. Cukup. Ya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Prof Haidar. Silakan Pak Prof. Saya mengatakan bahwa luar biasa ini kerjanya ini ya, bisa melayani masyarakat, termasuk di Lukan Tangai, Lukan Kalmas, kecuali barangkali di Kapupaten Bali ya. Bapak saya 10 tahun di sana jadi kandep kecamatan, itu katanya pulau terluar dekat dari Bali, itu ya mungkin juga. Karena tadi bagus tadi karena ternyata sudah terintegrasi dengan atau berkolaborasi dengan dinas lain, termasuk untuk pembiayaannya itu luar biasa saya kira ini inovasinya, dan saya kira memang itu penting sekali ya. Nah ini ada tahun 2018 saya mendampingi mahasiswa S3 saya ke Universitas Queensland di Australia. Jadi waktu risetnya pas di pulau kan,
Ini orang Australia, profesor di Australia katakan ada masalah apa di KTP di Indonesia. Rupanya, jadi saya katakan gini, Australia karakteristiknya itu beda dengan Indonesia. Apalagi Pangkep kan. Pas itu waktu itu mahasiswa kami risetnya di Kepulauan Pangkep, saya katakan Pangkep itu daerahnya, ini tempat peneliti mahasiswa saya ini, itu 3 dimensi, ada pegunungannya, ada daratannya, dan ada kepulauannya. Dan dia mau riset di kepulauan. Beda dengan Anda di sini di Australia, yang kalau di daratan kan enteng-enteng saja kan, jauh jaraknya tapi kan bisa terjangkau, internetnya bagus. Nah, jadi saran saya mungkin memang yang ditonjolkan di sisi signifikansinya. Proposal itu kan penting dan menariknya itu. Oh, pada lokusnya, ini Pangkep ini daerah 3 dimensi. Mungkin bisa mengalahkan yang lain, karena yang lain itu kan sama ini, tapi dia hanya 1 dimensi daerahnya saja. Pangkep terutama kepulauannya tadi itu. Ya, apalagi nanti di videonya tampilkanlah itu bapak saya dulu itu, jangankan 2 hari 3 malam katanya, 3 hari tidak mandi kalau pulang dari pulau. Ya, bapak saya karena, dan dia pernah jelajahi semua pulau-pulau terjauhnya Pangkep itu termasuk Kapoposam Bali. Tapi dia lewat dari Bali, Lembar, dari ini. Nah itu jadi tonjolkan karakteristik lokusnya, bahwa ini memang penting dan menarik, ini layanan ini. Apalagi sudah ada jangkauan sinyal internetnya. Mungkin suatu saat nanti ada semacam bus lautnya itu yang dipakai ke sana. Di situ dia ada dia jadi tower sekaligus di situ. Kalau dekat kapalnya merapat di situ, akses internet lancar di situ. Nah, ini ke depan mungkin apalagi cuman saya sayang tadi Pangkep ini karena masa Pangkep dianggap sebagai daerah yang pertama tadi yang pariwisata, termiskin kita daerahnya. Saya sedih juga rasanya. Ya. Padahal saya itu 20 tahun yang lalu sama-sama dengan direktur teman kuliah saya, direktur perimbangan Komposat daerah. Dia kata, Pak Haidar, ini daerahmu luar biasa ini gini banyak. Dia UDK-nya kan. Ya. Saya bilang, daerah saya yang paling kaya di Sulawesi Selatan karena lautnya saja itu lebih banyak daripada daratannya, toh Pak ya, Pak Kadis ya. Ya jadi memang saya kira ini itu tadi saran saya, tonjolkan karakteristik lokusnya yang 3 dimensi terutama pegunungan dan ini. Baik, terima kasih Pak Prof. Karena waktu sudah cukup, maka kami persilahkan kepada Bapak Kadis dan Bapak Inovator beserta timnya untuk kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk inovasi layanan online iCar. Ini adalah inovasi terakhir yang dari Pangkep, dari 3 inovasi tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu siap-siap dari Pangkep kita ke Kepulauan Selayar. Kita naik ferry nih dari Pangkep.